Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, dari beberapa pertemuan kita sebelum ini, maka kita dapat ambil beberapa kesimpulan. Pertama, bahwa fi'il mudhari itu mansub apabila didahului oleh huruf nasab. Yang kedua, bahwa fi'il mudhari itu majzum kalau dia didahului oleh huruf jazam. Yang ketiga, fi'il mudhari itu marfu kalau dia tidak didahului oleh huruf nasab maupun huruf jazam. Tapi sekarang saya punya pertanyaan nih untuk rekan-rekan. Kenapa isim itu majrur? Silakan jawab. Nah, mungkin ada yang menjawab karena didahului oleh huruf jar. Ya kan? Jawaban itu tidak salah, tapi ada beberapa alasan yang lain yang menyebabkan isim itu menjadi majrur. Coba lihat. Ada dua kata berbahasa Arab. Pertama kitab dan yang kedua ustadz. Kitab itu bisa kitabun, bisa kitaban, bisa juga kitabin. Atau dia beralif lam. Kalau beralif lam maka tanwinnya berubah menjadi satu baris saja. Itu al-kitabu, al-kitabah, al-kitabi. Kata yang kedua tadi ada ustadz. Nah, ada ustadz. Bisa ustadun, bisa juga ustadan atau ustadin. Ternyata kitab ini menjadi milik ustadz. Artinya kitabnya ustadz atau bukunya guru. Nah, apa yang terjadi? Iya, kitabu ustadin atau kitaba ustadin, tergantung baris di awalnya tadi, kitabu atau kitabah atau kitabi. Apabila ustadznya itu beralif lam ya, bisa saja al ustadu atau al ustadzah, al ustadi. Maka apa yang terjadi? Kalau ustadz ini menjadi pemilik buku, maka susunannya akan menjadi kitabul ustadi. Baik, kitabul ustadi. Tidak ada kitabul ustadu, tidak ada kitabul ustada. Semuanya kitabul ustadi. Yang berubah hanya kitabnya. Bisa kitabu, kitabah atau kitabi. Adapun ustadz sebagai pemilik buku, maka selamanya dia akan kasrah. Nah, yang seperti itu, baik itu kitabu atau kitabah atau kitabi, contoh yang kita bikin tadi, yang dimiliki, buku sebagai yang dimiliki itu kita namakan dengan mudhaf. Adapun pemiliknya itu namanya mudhafun ilaih. Nah, gabungan antara mudhaf dan mudhafun ilaih ini disebut dengan idhofah. Baik, al-ustad ini kan orang. Berarti dia bisa diganti dengan dhamir. Jadi hu di sini sebagai pengganti ustad. Kita coba i'rabkan yang pertama. Kitabu al-ustadi. Kitabu marfu' bi dhammah li'annahu isim mufrad. Al-ustadi apa tadi namanya? Mudhafun ilaih. Dan mudhafun ilaih inilah yang menjadi alasan kenapa isim ini menjadi majrur. Jadi mudhafun ilaih selamanya berhukum majrur atau jar. Kalau kita i'rabkan al-ustadi mudhafun ilaih
majrur bi kasrah li'annahu isim mufrad. Kita coba i'rabkan yang kedua. Kitabuhu, kitabu marfu' bi dhammah li'annahu isim mufrad. Nah, kan ini satu huruf, maka kita sebutkan nama hurufnya. Wal ha'u dhamir muttasil mabniyun ala ad-dhammi fi mahalli jar. Nah, karena tadi majrur fi mahalli jar, namanya mudhafun ilaih. Atau al-ustadznya ternyata perempuan ya, al-ustadzah. Nah, kitabu marfu' bid-dhamma li'annahu ism mufrad, al-ustadzati mudhafun ilaih majrur bi kasrah li'annahu ism mufrad. Sekarang al-ustadzah ini kalau diganti ke dhamir dia akan menjadi ha. Bukan hu lagi tapi ha. Jadi kitabu yang bawah marfu' bid-dhamma li'annahu ism mufrad, ha dhamir muttasil mabniyun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ciri-ciri idhofah itu seperti ini. Pertama, mudhaf tidak boleh bertanwin atau beralif lam. Adapun mudhafun ilaih bisa saja bertanwin dan bisa saja beralif lam. Yang kedua, mudhaf mungkin marfu', mungkin mansub, atau mungkin juga majrur. Tapi mudhafun ilaih selamanya majrur. Baik, kalau kita buka surah Al-Fatihah, kita akan temukan ayat Maliki Yaumiddin. Ini asalnya adalah ada dua mudhafun ilaih di sini. Pertama, Maliki al-Yaumi. Malikil Yaumi. Jadi Malik adalah mudhaf, al-Yaumi mudhafun ilaih. Ini namanya mudhaf, ini namanya mudhafun ilaih. Kemudian yang kedua, yaumi menjadi mudhaf, ad-dini menjadi mudhafun ilaih. Nah, karena yaumi ini menjadi mudhaf, maka dia tidak boleh beralif lam. Dia juga tidak boleh bertanwin. Kalau dia digabungkan, maka akan menjadi maliki majrur bi kasrah li'annahu isim mufrad, yaumi mudhafun ilaih majrur bi kasrah li'annahu isim mufrad, ad-dini mudhafun ilaih majrur bi kasrah li'annahu isim mufrad lagi.